Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18, Jangan ada kontak fisik. Dan untuk kedua kali netra Aurelia membeliak melihat Emran turun dari mobilnya dengan mengendong anaknya. Jantung Aurelia sudah senam disko pagi ini dengan kedatangan tuan besarnya. Merasa tidak enak hati, Aurelia memakai alas kakinya kemudian bergegas menghampiri tuan besarnya. Bukan karena kangen tapi mendengar tangisan Atalah yang menyayat hatinya. Tuan Emran, sapa Aurelia dengan perasaan tidak enak hati. Pria yang sudah merasa berat kondisi matanya menatap wajah Aurelia. Dari semalam dia rewel dan memanggil namamu, ucap Emran. Embak, kap sayangnya mbak. Ucap Aurelia lembut, dia langsung mengambil Atalah dari gendongan Emran dan mengecup pipi bocah tampan itu. Atalah pun langsung merangkul leher Aurelia dan menaruh kepalanya di bahu wanita itu dalam kondisi sesegukan. Faisa bersama kedua wanita paruh baya itu yang mendengar suara tangisan anak kecil itu jadi kepo dan memilih ke depan untuk melihatnya. Netra Faisa langsung membulat lebar melihat mobil mewah itu. Lalu punggung pria yang begitu tegap gagah berdiri di samping Aurelia. Dan sayangnya Faisa tidak bisa melihat wajah pria itu. Begitu pula Bu Ida sampai susah payah menelan salivanya sendiri. Ketika mobil yang sangat mewah itu terparkir di depan rumah dan melihat putrinya sedang berbicara dengan pria itu. Tapi Aurelia sedang mengendong bocah. Bu Ida bisa memperkirakan jika harga mobil itu lebih fantastis ketimbang mobil menantu dan besannya. Siapa pria yang bersama Aurelia? Geram Faisa, gejolak iri hatinya membuncah ke permukaan. Keajaiban yang tak diduga, Atalah semakin lama tangisannya reda di gendongan Aurelia. Ajaib sekali bukan dan tidak bisa disangkal oleh siapapun. Emran sedikit tertegun melihat sikap putranya. Kerewelannya yang semalaman mengganggu waktu istirahatnya tergantikan dengan ketenangannya. Hanya bertemu dengan Aurelia saja, Emran menarik napasnya dalam-dalam dan menyugarkan rambutnya ke belakang. Lalu mencoba menyegarkan netranya dengan mengucek mata yang terasa perih karena menahan rasa kantuknya. Pak Yusuf bernapas lega melihat Atalah tidak rewel lagi. Sementara Lilis hanya bisa berdiam melihatnya, mau berkomentar apapun juga bingung. Di balik kejadian ini, ada 3 pasang mata menatap dari ambang pintu, jangan ditanya cara menatap mereka. Yang usia muda rasa iri dan rasa ingin tahunya sudah ada di atas ubun-ubun kepalanya. Sedangkan sang ibu kandung memicingkan netranya dan hanya berani melangkah beberapa langkah kakinya. Maklum tidak enak dengan besan yang ada di sampingnya, sementara sang mertua menatap kecewa sekali pada menantunya. Lalu, kemana sang suami? Pria yang baru saja menerima tendangan maut sedang terlatih-tatih turun ke bawah mencari keberadaan istri sahnya di bawah. Berharap wanita itu masih ada di rumahnya, dan rencananya dia akan menegur Aurelia di depan ibunya. Biar tahu jika menantu yang dipilihnya sudah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menurut padanya. Wow, menarik nih. Ternyata menantu ibu ada main sama pria beristri. Masa pagi-pagi begini sudah bertamu ke rumah istri orang.
Celetuk Faisa dengan sengajanya berkata seperti itu berhubung ibu mertua ada di sampingnya. Netra Bu Hana langsung melirik dengan tatapan menyelidik. Jangan asal bicara kamu, tegur Bu Hana terlihat tidak suka. Faisa tersenyum tipis. Saya hanya menduga saja kok Bu, aneh aja pagi-pagi ada yang bertamu ternyata suami orang. Dan lihat saja Aurelia langsung mengendong anak pria itu, jadi itu artinya mereka ada sesuatu kan? Lanjut kata Faisa. Terkesan tenang saat berbicara tapi dia mengiring ombak yang bisa menerpa orang yang hanya berdiam diri. Cukup lama Emran dan Aurelia berdiri di depan pintu mobil, dan dirasa sudah cukup berdiri di sana. Sebaiknya kita ke mansion, bukannya kamu mau ke mansion saya kan? Tanya Emran, seperti biasa wajahnya sangat datar tidak ada ekspresinya. Iya Tuan, memang saya mau berangkat kerja, kalau begitu saya pamitan dulu sama orang rumah. Pinta Aurelia. Tidak pakai lama, saya tunggu di dalam, perintah Emran. Ya iya kali, bos suruh nungguin anak buahnya lama-lama, kali ini dia rela melakukannya demi apa? Demi Atalah. Padahal dia gengsinya sangat luar biasa. Tapi wajar sih jika punya value yang tinggi sangat sesuai dengan embel-embel yang ada di belakangnya. Wanita muda itu menghampiri Lilis masih dalam keadaan mengendong Atalah karena bocah itu tak mau lepas darinya. Bu Lilis, saya makasih banyak ya udah merepotkan pagi-pagi. Ucap Aurelia. Iya gak apa-apa. Jawab Lilis sembari mengusap lengan Atalah. Selanjutnya dia menghampiri ketiga orang yang berada di teras rumah. Bu, aku pergi dulu. Pamit Aurelia. Mencium satu persatu tangan wanita paruh baya itu. Sedangkan netra Faisa masih memantau pergerakan pria itu yang kini masuk ke dalam mobil mewah itu. Dan tetap tidak menolehkan wajahnya ke rumah Davi. Ah, jengkel sekali perasaan Faisa, rasanya ingin berlari mendekatinya. Tapi dia harus menjaga image-nya sebagai wanita baik-baik di hadapan Bu Hana. Pasti pria itu orang kaya, dilihat dari mobilnya pasti harga miliaran. Batin Faisa menerka-nerka. Setelah itu Faisa menatap sinis ke arah Aurelia. Wah, sudah dijemput langganan kamu rupanya ya. Ternyata kamu mainan orang kaya ya. Kasihan sekali Mas Davi. Istrinya punya kelakuan kayak begini rupanya. Sindir Faisa dengan seenaknya berkata seperti itu. Aurelia menatap tajam lalu menamparkan bibir Faisa begitu saja, tanpa banyak kata. Faisa terkejut dan langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Bu Hana dan Bu Ida terlihat tercengang dengan sikap Aurelia yang terbilang berani. Untuk ukuran wanita yang memiliki hati lembut. Bersamaan itu dari kejauhan Aurelia melihat Davi yang mulai mendekati ambang pintu. Terima kasih atas penghinaan kamu, Mbak Faisa. Aurelia berbalik badan lalu meninggalkan rumahnya. Atala dalam gendong Aurelia menatap orang-orang tersebut. Siapa yang tak menyangka jika bocah yang digendong Aurelia sangat tampan. Sudah bisa dipastikan jika pria bertubuh tegap itu memiliki paras yang tampan. Semakin membatin Faisa melihatnya. Anak siapa itu, Aurelia? Teriak Davi yang baru saja lihat keberadaan istrinya.
dan melihat Aurelia masuk ke dalam mobil mewah itu, lalu pintu mobil itu tertutup. Hatinya jangan ditanya saat Aurelia masuk ke dalam mobil mewah, marah campur. Campur apa, Davi? Melepas kepergian mobil mewah tersebut dengan 1000 pertanyaan yang ada di benak masing-masing orang. Davi pun tidak menyangka jika istrinya masuk ke dalam mobil mewah itu, pikiran sudah pasti negative thinking. Buat Faisa sendiri ini kesempatan bagus untuk menjelekkan Aurelia di depan Bu Hana dan kakek Dwi. Dalam mobil Emran barulah kembali melihat rumah yang ditempati oleh Aurelia. Yang menurut dia termasuk mewah untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu dia melihat ada 2 mobil di garasi rumah tersebut. Secara kasat mata berarti memiliki ekonomi yang bagus. Kenapa dia bekerja sebagai babysitter? Rumahnya bagus, ada mobilnya. Tapi kenapa penampilannya kayak orang tidak punya? Aneh. Batin Emran agak heran, dan tanpa dia sadari ujung ekornya melirik Aurelia dengan 1000 pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul di kepalanya. Aurelia terpaksa duduk di sebelah Emran karena memangku majikan kecilnya yang tidak mau duduk sendiri. Untung saja tuan besarnya kali ini pengertian, karena dia teringat dengan teguran Emran tempo hari. Jangan ada kontak fisik. Selama Aurelia memangku Atalah, tak sadar lengan kaosnya ketarik ke atas. Emran yang diam-diam masih melirik pengasuh anaknya tertangkap ada bekas luka lebam. Tapi setelah itu dia pura-pura tidak melihatnya. Lengannya kenapa? Kenapa aku harus tahu? Cek. Batin Emran, membuang rasa penasarannya. Kembali ke rumah Davi. Siapa yang datang tadi? Kenapa Aurelia masuk ke mobil tadi? Tanya Davi entah kepada siapa. Bibirku sakit abis ditampar Aurelia. Keluh Faisa memelas. Biasa cari perhatian sama Davi, sedangkan pria itu hanya melirik sejenak, lalu kembali menatap ke arah luar. Bu Hana jelas sekali menatap tajam ke arah Davi dan Faisa. Sementara Bu Ida yang tidak tahu jawabannya memilih masuk ke dalam. Davi, kamu tahu istri kamu bekerja di mana? Tanya Bu Hana. Davi mengusap tengkuknya, terlihat sekali jika pria itu tidak tahu jawabannya. Bu Hana tersenyum miring atas sikap Davi. Lalu dia layangkan tatapan tajamnya pada Faisa yang kini berdiri di samping putranya. Sepertinya mulut kamu mudah sekali menjudge seseorang, padahal dia adalah saudaramu sendiri. Pantas saja Aurelia menamparkan mulutmu yang tidak pernah disekolahkan. Kamu pikir saya bisa kemakan dengan fitnahan kamu tersebut? Sungguh picik sekali kamu. Tegur Bu Hana. Tak segan dia menoyor kening Faisa di depan Davi, lalu masuk ke dalam rumah. Ingin sekali Faisa meneriaki Bu Hana, tapi dia membuat air mukanya menyedihkan pada Davi. Agar dikasihani oleh suami sirinya. Sudah aku bilang jangan buat masalah Faisa, ucap Davi begitu lirihnya. Wanita itu membalasnya dengan menghentakkan kedua kakinya, kesal. Kakek Dwi ternyata sejak tadi ada di luar rumah karena tadi sholat subuh di masjid dan setelah itu berkeliling komplek. Pria tua itu melihat jelas pria yang keluar dari mobil itu, dan melihat interaksi mereka berdua. Terkesan tidak terlalu akrab karena Aurelia fokus dengan anak kecil tersebut bukan pada pria dewasa itu. Dan dari tempat dia berdiri, kakek Dwi melihat jelas tingkah laku Faisa dan Davi yang terlihat berbeda.
Pria tua itu menyeringai tipis, dan kini menyadari jika ada yang aneh dengan pernikahan cucunya. Kakek Dwi melangkahkan kakinya, suara gesekan sendal jepitnya terdengar jelas ketika masuk ke dalam halaman rumah. Davi dan Faisa berhenti berbicara dan menolehkan wajahnya ke halaman. Lagi-lagi pria tua menyeringai kembali dan menatap dalam wajah cucunya. Sepertinya kakek mencium gelagat yang pernah dialami oleh ibumu. Sindir kakek Dwi saat sudah mendekati mereka berdua. Mendadak wajah Davi menegang, sementara Faisa terlihat kikuk. Tangan tua itu menepuk pundak pria muda itu. Sepertinya kakek harus mencari ahli waris yang lain. Sontak saja netra Davi membulat, seakan bola matanya ingin keluar dari sarangnya. Kakek Dwi membalasnya dengan senyum miringnya dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Kakek," panggil Davi. Bayangan akan menerima tanah perkebunan berpuluh-puluh hektar, seakan melayang dari impiannya. "Ini semuanya pasti gara-gara kamu. Aku bilang kamu jangan ada di sini. Awas saja kalau aku sampai dicoret dari surat wasiat. Aku ceraikan kamu saat itu juga." Pria itu mendengkus kesal pada Faisa, lalu dia masuk ke dalam rumah untuk menyusul kakek Dwi. Mobil mewah yang ditumpangi oleh Aurelia terlihat kena macet. Berhubung jam berangkat anak sekolah dan berbarengan jam orang berangkat kerja. Atalah yang berada di pangkuan Aurelia mengeluh perutnya lapar. Netra Aurelia bergerilya melihat sepanjang sudut trotoar yang mereka lewati. Dalam keadaan merayap bak semut yang sedang mengantri masuk gerbang. Agak kedepanan sedikit ada gerobak yang bertuliskan bubur ayam sedang mangkal. Netra Aurelia kini berpindah dengan pria yang ada di sampingnya. "Tuan Emran, bisa kita mampir sebentar? Tuan muda lapar," katanya. Tanya Aurelia penuh kehati-hatian. Pria itu menolehkan wajahnya ketika Aurelia bertanya, lalu menurunkan pandangannya ke putranya. "Dedi, Ata lapar." Emran diam sejenak seperti orang berpikir kemudian berkata, "Bisa tahan sebentar San, kita makan di mansion ya?" jawab Emran. Wow, jawaban yang amazing bagi Aurelia, di saat anaknya mengeluh kelaparan disuruh ditahan rasa laparnya. Perut anak kecil dengan orang dewasa jelas berbeda, tidak bisa disamakan untuk daya tahan lambungnya. "No Daddy, Ata very hungry," balas Atalah dengan wajah memelasnya. "Butsan, di sini tidak ada yang jualan makanan, restoran juga masih jauh," balas sang Daddy. "Di depan ada tukang bubur ayam, apa salahnya tuan muda isi perutnya dulu? Ketimbang dia menahan kelaparan dan akhirnya jadi sakit mah." Lagi pula keadaan jalanan macet total, tidak bergerak sama sekali. Entah kapan tibanya di mansion, tidak bisa diprediksi. Timpal Aurelia sambil menunjukkan dengan ibu jarinya. Tidak peduli Emran tambah tidak menyukai kinerja dirinya, yang terpenting adalah keadaan majikan kecilnya. Emran mendesah berat, tapi makanan itu pasti tidak higienis. Apalagi jualannya di pinggir jalan. "Kalau anak saya sakit bagaimana? Memang kamu mau bertanggung jawab?" jawab Emran. Pikiran pria itu memang terlalu perfeksionis. Dan sejak kecil dia memang paling anti makan atau jajan-jajanan di pinggir jalan. Ya mungkin ini juga efek larangan dari almarhum dedinya Emran yang sangat melarangnya.
Tersudutlah Aurelia dengan balasan jawaban Emran. Gak makan, perut anaknya juga sakit, giliran makan nanti takut sakit. Saya cuma kasih pendapat. Ya udah bang, abang tahan lapar dulu lah. Gumam Aurelia, bicaranya sangat pelan takut terdengar sama yang di sebelah, pria yang terlalu sempurna hidupnya. Apa kamu bilang? Coba diulangi lagi. Sahut Emran, ternyata sejak tadi dia pasang kuping lebar-lebar. Aurelia jadi gelagapan dan tak enak hati. Gak ngomong apa-apa kok tuan, hanya ngedumel sendiri. Sanggah Aurelia dengan menggelengkan kepalanya, lalu membuang wajahnya. Makan di pinggir jalan aja takut banget sakit, kalau udah waktunya sakit ya sakit. Lah ini anak sendiri disuruh tahan lapar, payah. Gerutu Aurelia ternyata kembali berlanjut. Bersambung.